Bab 4, Kelas 12, Generasi Solutif Mengatasi Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban. Karakter pelajar SMA seperti apa yang diharapkan dalam menghadapi kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara? Tujuan pembelajaran. Setelah pembelajaran ini, kamu dilatih agar mampu merancang gagasan solutif untuk mengatasi permasalahan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kata kunci: gagasan solutif, mengatasi permasalahan, pelanggaran hak, pengingkaran kewajiban, warga negara. Perhatikan peta konsep berikut ini. Hai, warga negara muda yang keren. Bertemu kembali dalam lanjutan pembelajaran tentang hak dan kewajiban warga negara. Kamu akan diajak merancang gagasan yang bersifat solutif untuk mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang akan dihadapi. Tentunya, kamu masih ingat dengan alur asik yang dilakukan pada bab 3. Itulah awal dari bagaimana sebuah antisipasi kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang kamu hadapi. Tahukah kamu bahwa sebuah karya berawal dari gagasan yang terkadang tidak semua orang akan menerimanya dengan baik? Atau, gagasan itu mungkin dianggap sesuatu yang aneh dan tidak biasa? Pada pembelajaran kita kali ini, kamu akan diajak menelusuri minat dan empatimu dalam memberikan solusi masalah melalui kegiatan saintifik sederhana. Namun sebelumnya, ikuti terlebih dahulu asesmen awal berikut agar siap mengikuti pembelajaran kali ini. Merancang gagasan solutif atas permasalahan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Nah, pada aktivitas kali ini, kamu akan diajak merancang sebuah gagasan saintifik sederhana yang boleh jadi sebetulnya sering kamu lakukan, tetapi terkadang tidak menyadari prosesnya. Mari, kita mengingat kembali apa yang sering kita lakukan. Pernahkah kamu menyesali sebuah kejadian yang menimpa diri atau lingkungan sekitar dengan menanyakan, mengapa aku tidak berbuat begini, dan begitu, atau lain sebagainya? Atau, kamu mengamati sebuah kejadian dan berpikir, seandainya aku yang ada pada posisi itu, aku akan. Pada aktivitas kali ini, kita akan mengumpulkan gagasan itu melalui sebuah proses saintifik sederhana untuk mengidentifikasi permasalahan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Namun sebelumnya, kita akan bahas terlebih dahulu, suasana kebatinan apa yang memotivasi warga negara muda untuk mengatasi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Untuk bahan pengayaan, kamu dapat membaca artikel tentang eksistensi Solidaritas Putra Solo di Kota Medan berikut ini. Kamu juga akan menemukan alasan mengapa pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban membutuhkan gagasan solutif, terutama dikaitkan dengan cita negara hukum Pancasila. Berikut ini alasan mengapa pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban membutuhkan gagasan solutif, terutama dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila. 1. Warga negara muda berkomitmen menegakkan hukum dan HAM. Pada pembahasan sebelumnya, kamu mendapatkan penjelasan tentang siapa warga negara dan penduduk. Jika ada istilah warga negara muda, itu merupakan panggilan untuk kamu sebagai warga negara harapan bangsa. Setiap generasi memiliki tantangan sesuai zamannya masing-masing.
Tantangan yang dihadapi oleh kamu sama beratnya dengan generasi sebelumnya ketika memperjuangkan hak dan melaksanakan kewajiban. Sebelum kita membahas tantangan apa yang dihadapi oleh warga negara muda, mari lakukan aktivitas siap mengingat kembali. Aktivitas ini agar kamu memahami bahwa banyak hal yang harus kita waspadai. Sekarang, kita akan membahas mengapa kamu menjalani aktivitas tersebut. Tiada lain untuk memupuk jiwamu bahwa dalam kondisi apapun, seorang warga negara yang baik harus memiliki jiwa menjunjung tinggi nilai kebenaran. Tidak mustahil selalu ada tantangan yang dihadapi, baik yang muncul dari motivasi diri maupun lingkungan. Pada pembahasan berikut, kamu akan diajak untuk mengidentifikasi mengapa pelanggaran dan pengingkaran tersebut terjadi di negara ini. Hal ini menjadi kerisauan Lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Dalam sambutan peluncuran buku Pancasila Dialektika dan Masa Depan Bangsa, Haryono sebagai Ketua BPIP menyatakan tantangan mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan publik di era kekinian diantaranya. 1. Menguatnya individualisme. 2. Liberalisme pasar. 3. Radikalisme fundamentalisme agama. 4. Kosmopolitanisme. 5. Ideologi transnasional. Dan 6. Dominasi sistem hukum modern yang menegaskan makna nasionalisme di era globalisasi. Di samping itu, dia menyebutkan tantangan yang tidak kalah krusialnya. 1. Distorsi, pemutarbalikan suatu fakta, pemahaman Pancasila. 2. Eksklusi sosial. 3. Melemahnya keteladanan Pancasila. 4. Melemahnya institusionalisasi Pancasila. Dan 5. Tantangan keadilan sosial yang telah mencabik kita baik secara individu maupun sosial dalam konteks berbangsa dan bernegara. Data menunjukkan bahwa terdapat 3 isu yang saling terkait sebagai tantangan dalam implementasi ideologi Pancasila. Pertama, kemiskinan eksklusi sosial underclass, di antaranya hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat PNPM, Mandiri Perdesaan, MPD, yang sedang dilakukan oleh Studi Perdesaan Universitas Gadjah Mada, 2013. Khusus yang menyangkut tingkat perkembangan atau kondisi eksklusi sosial yang tidak sama untuk setiap desa di Indonesia. Kedua, evaluasi kritis yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial, 2013, khusus yang terkait dengan usaha intervensi yang lebih berlandas pada inovasi pertanian. Dengan demikian, hanya dengan modernisasi ekologik, pengentasan kemiskinan dapat menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Ketiga, evaluasi yang dilakukan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Dalam Negeri, khusus yang terkait dengan begitu banyaknya investasi di daerah perdesaan yang cenderung merusak lingkungan hidup masyarakat. Akibatnya, sangat boleh, hal itu memperbesar lagi eksklusi sosial dan akhirnya berujung pada pemiskinan. Robert M.Z. Lawang. Menurut Agus Mahfud Fauzi dalam buku Potret PPKM dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia, 2021, eksklusi sosial adalah tindakan masyarakat untuk menyingkirkan individu atau komunitas dari sistem yang berlaku. Akhirnya, menimbulkan ketidakberdayaan seseorang untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Dalam menghadapi tantangan itu, Indonesia harus berkomitmen kuat dan menempatkan Pancasila sebagai ideologi, pandangan dunia, dan dasar negara yang nilai-nilainya niscaya diwujudkan melalui proses pembangunan yang konkret. Pembangunan itu diantaranya bidang 1. Mental spiritual dan sumber daya manusia, 2. Ekonomi, pendidikan dan kesehatan, 3. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, 4. Pertahanan dan keamanan, 5. Penegakan hukum dan HAM, 6. Produksi, dan 7. Perhubungan dan distribusi. Kamu dapat menggarisbawahi bahwa bidang penegakan hukum dan HAM merupakan salah satu komitmen yang dapat menghadang tantangan yang dihadapi bangsa ini, terutama dengan cara mendidik warga negara muda berkomitmen untuk menegakkannya. Bagaimanakah caranya?
Salah satu caranya ialah memberikan pendidikan karakter tentang nilai-nilai Pancasila. Mari kita telusuri sejarah nilai Pancasila terutama tentang perikemanusiaan. Di hadapan kader-kader Pancasila pada tanggal 5 Juli 1958, Presiden Soekarno memberikan kursus Pancasila dan mengurai secara mendalam topik mengenai perikemanusiaan dalam Pancasila. Pada kesempatan itu, Soekarno menegaskan, "Menscliklitkate, kemanusiaan itu memang dari dulu ada. Rasa perikemanusiaan ialah hasil daripada pertumbuhan rohani, hasil daripada pertumbuhan kebudayaan, hasil daripada alam tingkat rendah ke taraf yang lebih tinggi. Tertampiknya Tuhan dan realitas spiritual dalam ruang sadar mereka." Maksud dari tulisan di atas bahwa menurut Presiden Soekarno, perikemanusiaan itu pada dasarnya sudah mendekam dalam rohani seseorang dan hanya perlu ditumbuhkan dan dikuatkan. Dalam hal ini, simpati merupakan salah satu wujud dari rasa kemanusiaan itu. Bahkan, diperkuat kembali dengan menyadarkan diri manusia di era modern, yakni membangun imajinasi untuk menumbuhkan rasa empati. Hal ini diungkapkan dalam buku Pancasila, Dialektika dan Masa Depan, 2019, berikut cuplikannya. Dua, mengidentifikasi permasalahan pelanggaran hak di lingkungan sekitar. Pada aktivitas berikut ini, kamu akan mengidentifikasi pelanggaran hak warga negara yang dianalisis keadaannya terhadap UUD NRI tahun 1945. Apakah kamu termasuk peserta didik yang mampu menerapkan nilai martabat kemanusiaan? Mari kita ikuti kegiatannya. UUD NRI tahun 1945 merupakan pengejawantahan dari sila-sila Pancasila, termasuk sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua Pancasila meresap di dalam pasal-pasal dalam UUD NRI tahun 1945 yang mengatur tentang hak dan kewajiban. Sejatinya, sila kedua Pancasila ini mencerminkan kesadaran bangsa Indonesia sebagai bagian dari kemanusiaan universal. Berada pada posisi strategis, persilangan dua benua dan dua samudra luas, dengan keanekaragaman hayati dan budaya yang dimilikinya, Indonesia menjadi medan perjumpaan antar peradaban. Kebinekaan merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Menimbang kebinekaan yang menjadi ciri keunikan Indonesia, bagaimana kita dapat melahirkan kesadaran yang akan membuat masyarakat lebih adil, inklusif, berkeadaban, dan berkepribadian? Sila kedua Pancasila mengandaikan pentingnya menekankan nilai-nilai dasar manusia, yang diterjemahkan dalam pemenuhan hak-hak asasi manusia, human rights, menjunjung tinggi martabat manusia, human dignity, mendorong pencapaian taraf kehidupan yang layak bagi manusia, dan sistem pemerintahan yang demokratis serta adil. Ketika kamu memahami sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ini merupakan prinsip untuk memperlakukan semua orang secara manusiawi tanpa terkecuali. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab mengajarkan kita bahwa setiap orang memiliki hak asasi manusia, HAM, yang harus diatur dan dilindungi dalam hukum negara. 3. Mengidentifikasi permasalahan pengingkaran kewajiban di lingkungan sekitar. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah berlatih mengeksplorasi pelanggaran hak. Setelah kamu mampu mengidentifikasi pelanggaran hak melalui contoh nilai pasal dalam UUD NRI tahun 1945 di atas, pada aktivitas kali ini,
Kamu akan diminta untuk mengidentifikasi isi pasal berikut dikaitkan dengan pengingkaran kewajiban warga negara. Setelah mampu mengidentifikasi pengingkaran kewajiban, kamu akan diajak untuk menelusuri bagaimana perjuangan para pejuang bangsa ini melawan penjajahan, untuk kita teladani dalam melaksanakan kewajiban. Mari, ikuti penjelasan berikut. Bangsa Indonesia pernah merasakan penjajahan fisik yang tidak sebentar. Seluruh warga masyarakat dibebani dengan kewajiban melaksanakan kehendak penjajah. Berbagai hak tidak terpenuhi. Hanya kewajiban yang dilakukan tanpa tahu kapan kewajiban tersebut sudah terpenuhi dan ditunaikan. Pelaku akan mempertahankan kekuasaannya karena sangat menyenangkan. Seperti yang dinyatakan oleh Lord Shang, jika ingin mempertahankan kekuasaan, lemahkan rakyatnya. Atau, Lord Acton yang menyatakan, 1. Power tends to corrupt, dan 2. Absolute power corrupts absolutely. Mari, kita lihat perbaikan yang sudah dilakukan bangsa ini sejak merdeka. Kamu tidak merasakan zaman penjajahan fisik pada masa lampau. Namun, kamu dapat berempati untuk merasakan kepedihan dan penderitaan sebagai bangsa yang terjajah selama ratusan tahun. Kita harus terpanggil untuk melawan sisi negatif destruktif dan pola tindakan internasional yang merendahkan martabat kemanusiaan, human dignity. Sejak awal perjuangan kemerdekaan, Revolusi Indonesia dipandang sebagai revolusi kemanusiaan. Soekarno memekikkan, satu banjir yang maha sakti. Banjir daripada revolusi Indonesia yang sebenarnya ialah sebagian daripada Revolution of Mankind. Di balik gemuruh orasi itu, Soekarno ingin menegaskan satu hal bahwa revolusi sejati tak lain dari revolusi kemanusiaan itu sendiri. Artinya, dari sejak Perang Kemerdekaan, Bapak Proklamator mengingatkan bangsa ini untuk mengubah cara pandang kita, mengganti cara berpikir dan bertindak kita dari yang terbiasa dijajah dan mengikuti perintah orang lain tanpa daya. Sekarang harus mampu mendayakan diri untuk memahami apa yang seharusnya dilakukan, seperti melaksanakan kewajiban dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Terkait dengan perihal memenuhi sifat adil, Muhammad Hatta, 1966, mengingatkan bahwa yang harus disempurnakan dalam Pancasila ialah kedudukan manusia sebagai hamba Tuhan, yakni satu sama lain harus merasa bersaudara. Hatta mengatakan, dasar kemanusiaan itu harus dilaksanakan dalam pergaulan hidup, dalam segala hubungan manusia satu sama lain, harus berlaku rasa persaudaraan. Sementara, menyangkut sifat beradab, Ki Hajar Dewantoro dalam Noto Nagoro, 1950, mengatakan bahwa Pancasila menjelaskan serta menegaskan corak warna atau watak rakyat kita sebagai bangsa yang beradab, berkebudayaan, bangsa yang menginsyafi keluhuran dan kehalusan hidup manusia, serta sanggup menyesuaikan hidup kebangsaannya dengan dasar kemanusiaan yang universal, yang meliputi seluruh alam kemanusiaan seluas luasnya. Begitu pula dalam arti kenegaraan pada khususnya. Salah satu imajinasi para pendiri republik ini, mengukuhkan tekad dalam narasi dasar, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tekad tersebut mengandaikan sebuah gerak transformasi cara hidup setiap warga negara Indonesia. Dengan demikian, kita tidak lagi berpikir, merasa, dan bertindak sebatas prinsip-prinsip etnik, budaya, dan agama tertentu, tetapi berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan universal, keadilan, dan keadaban, civility. Itulah mengapa kamu diminta untuk mengidentifikasi diri dan masa depan. Dengan demikian, kamu mampu menempatkan diri sebagai manusia paripurna dalam melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Berfokus pada apa yang dibutuhkan oleh bangsa untuk masa kini dan akan datang.
B. Warga negara muda merancang model rancang, bangun, dan menerapkan, ranumkan. Pada pembelajaran kali ini, kamu akan melakukan aksi nyata mengatasi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kamu sudah merasakan langkah saintifik pada pembelajaran sebelumnya, yakni dengan mengamati, mengidentifikasi melalui peraturan, sampai dengan merefleksi diri tentang apa yang harus kamu perbaiki untuk menentukan masa depan. Dalam aksi nyata ini, kamu akan diminta terlebih dahulu merenungi kalimat berikut yang ditulis oleh Imam Pratigno, 1984. Dari kalimat-kalimat yang kamu baca, adakah yang menarik perhatianmu? Para negarawan tersebut tetap bertanya tentang apa yang masih dapat kita sumbangkan dari sisa-sisa hidup kita ini untuk perjuangan bangsa negara Republik Proklamasi, serta apakah pengabdian kita kepada Tuhan Yang Maha Esa selanjutnya. Pertanyaan tersebut diucapkan oleh Panitia 5 sebagai penulis buku uraian Pancasila yang terdiri atas Muhammad Hatta, Haji Ahmad Subarjo Jojo Adisurjo, Alex Andries Maramis, M.R. Soenario, M.R. Abdul Ghaffar Pringgodigdo, dibantu oleh dua sekretaris, yakni Imam Pratigno dan Surowo Abdul Manap. Jiwa apa yang menjadi penyemangat mereka selain kecintaannya pada negara ini? Dari uraian tadi, ada sekilas kisah saat mereka ditugasi untuk menjelaskan Pancasila. Kisah itu ialah cara mereka melaksanakan tugas negara agar filosofi harapan mereka dapat tertuang dalam sebuah karya buku yang sangat berharga untuk sejarah negeri ini. Kamu dapat mengambil hikmah dari perjalanan karya tersebut. Hikmah tersebut ialah tidak akan menjadi sebuah karya tanpa ada rancangannya, dibangun menjadi sebuah tatanan sistematis, dan diterapkan ke dalam sebuah karya. Oleh sebab itu, dalam aktivitas kali ini, kamu akan diajak untuk membuat sebuah karya tentang bagaimana mencegah pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban melalui alur pembelajaran ranumkan, rancang, bangun, dan menerapkan. Apakah kamu siap? Mari kita mulai. 1. Gagasan untuk mengatasi perundungan melalui rancang, bangun, dan menerapkan, ranumkan. Pada alur ranumkan, kamu akan diminta untuk melakukan aksi nyata berupa aktivitas yang betul-betul membuat kamu bergerak dan mengajak yang lainnya bersama-sama mencegah perundungan. Adapun kegiatannya sebagai berikut. Sebagai bahan untuk meyakinkan bahwa apa yang kamu lakukan itu perilaku yang benar, berikut uraian tentang bagaimana dasar hukum HAM dan prinsipnya. Dalam perlindungan HAM, terdapat hak non-derogable, yakni elemen HAM yang tak dapat direnggut dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Hal ini dilindungi oleh Pasal 28I, Cek UUD NRI, tahun 1945, dan Pasal 4 UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Hak yang terdapat pada UU tersebut berupa 1. Hak untuk hidup 2. Hak untuk tidak disiksa 3. Hak kebebasan pribadi, pikiran, dan hati nurani 4. Hak beragama 5. Hak untuk tidak diperbudak 6. Hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum 7. Hak untuk tak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Berdasarkan hal tersebut, terdapat hal-hal yang sangat prinsipil dan tidak dapat dicabut. Perundungan merupakan pelanggaran hak yang dapat mengarah pada pelanggaran terhadap kategori hak non-derogable karena dapat menyebabkan seseorang tidak dapat hidup layaknya manusia sesuai dengan haknya tersebut. Itulah sebabnya, pelajar dilarang untuk menjadi pelaku perundungan, karena praktik tidak terpuji itu bukan sekadar merendahkan harkat dan martabat manusia, melainkan juga melanggar hukum dan norma sosial. Mari, kita cegah perundungan di mana kita berada. Kamu berhak dan wajib mengupayakan masa depan yang gemilang sesuai dengan cita-cita yang kamu mimpikan selama ini.
Masa depan yang sesuai dengan minat dan bakatmu, seperti pada gambar berikut. 2. Gagasan untuk mengatasi intoleransi melalui rancang, bangun, dan menerapkan, ranumkan. Bagaimana kegiatanmu saat membuat karya mencegah perundungan? Semoga sekecil apapun upaya yang kamu lakukan, dapat berdampak positif bagi diri sendiri maupun orang lain. Pada pembelajaran kali ini, kamu akan diminta mengikuti alur pembelajaran yang sama, tetapi targetnya ialah apakah kamu termasuk peserta didik berprofil pelajar Pancasila yang kreatif? Kamu akan diminta menghasilkan gagasan yang beragam untuk mengekspresikan pikiran atau perasaan, menilai gagasan, serta memikirkan segala risikonya dengan mempertimbangkan banyak perspektif, seperti etika dan nilai kemanusiaan, ketika gagasan direalisasikan dalam sebuah permainan. Pada alur aktivitas ranumkan kali ini, kamu akan melakukan tindakan mengatasi intoleransi. Sebagaimana kamu diberi pemahaman tentang hak non-derogable pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban saat melakukan perundungan, kali ini, kamu akan diberi penjelasan terlebih dahulu tentang hak derogable. Hak derogable ialah hak-hak yang boleh dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh negara. Hak-hak tersebut berupa 1. Hak atas kebebasan berkumpul secara damai, 2. Hak atas kebebasan berserikat, termasuk membentuk dan menjadi anggota serikat buruh, 3. Hak atas kebebasan berpendapat atau berekspresi, termasuk kebebasan mencari, menerima, dan memberikan informasi dan pemikiran apapun. Hak yang termasuk derogable dimungkinkan untuk dibatasi atau direnggut oleh negara untuk mencegah kesewenang-wenangan yang akan timbul akibat pelaksanaan hak-hak tersebut. Apakah intoleransi dapat mengarah pada pelanggaran hak yang derogable? Tentu saja, di antaranya jika kamu berkumpul, tetapi tidak tercipta kedamaian. Berarti, ada yang tidak mampu berbuat toleran di sana. Begitu pula ketika berserikat maupun mengeluarkan pendapat, tetapi tidak mengikuti aturan yang berlaku, hal itu pun terjadi karena tidak toleran. Pada bab 3, sudah dijelaskan arti dari intoleransi, yakni konflik yang terjadi akibat minimnya pemahaman seseorang terhadap perbedaan yang merupakan anugerah Tuhan dalam hidup bermasyarakat. Itulah sebabnya, untuk menghindari konflik makin membesar, negara dapat mencabut hak-hak tertentu dari warga negaranya melalui aturan yang melindungi hak individu dan kolektif supaya tidak terjadi intoleransi. Pada pembelajaran kali ini, kamu akan melakukan aktivitas untuk mencegah intoleransi. Berikut kegiatannya. Tahukah kamu alasan mengapa permainan di atas harus diawasi oleh orang lain? Hal itu agar kita waspada terhadap perbuatan sendiri. Kita wajib berperilaku dengan berprinsip pada HAM. Berikut penjelasannya. Intoleransi berlawanan dengan prinsip HAM, yakni universal dan tidak dapat dipindahkan, kesetaraan dan non-diskriminasi, serta partisipasi dan inklusi. Pasal 19 Deklarasi Universal HAM menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan, mempunyai dan mengeluarkan pendapat, termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan keterangan-keterangan serta pendapat dengan cara apapun tanpa memandang batas-batas. Begitu pula dalam Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik menyatakan seperti berikut. Ayat 1. Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan. Ayat 2. Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat. Hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni, atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya. Ayat 3. Pelaksanaan hak-hak yang dicantumkan dalam ayat 2 pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Adapun tanggung jawab khusus itu diantaranya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk
A. Menghormati hak atau nama baik orang lain. B. Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum. Solusi untuk mengatasi intoleransi ialah 1. Memberikan pengetahuan tentang intoleransi dan dampak buruknya. 2. Memberikan pengetahuan tentang hak atas kebebasan berpendapat dan batasannya. 3. Menguatkan kapasitas pengetahuan masyarakat tentang intoleransi. Dan 4. Membuat kebijakan, aturan terkait intoleransi. Saatnya para pelajar Indonesia memiliki jiwa toleran, ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa melalui perilaku dan karya yang dapat mencegah intoleransi. Yuk, kita berbuat.